nggak perlu sebesar bolu, kue bolu. Kue bolu apa yang besar? Oh jadi kata kiat. Nggak tahu. Nggak tahu. Yakin nggak tahu? Yakin nggak tahu? Satrio, Ya, kue bolu tahu kan? tahu. Bolu apa yang terbesar? Dulu. No. Bolu budul. Ah, iya, berarti kan rumah yang sederhana. Itu besar, Oh, itu besar, ya. bukan besar. Nah, bolu budul. Iya, kalau budul itu besar. Besar. Ya. Mentang habis tahun baruan. Balik nyambung di channel ini bersama gua Abam ya Alam. Dan kita ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Oke, tetap nyambung. Oh, belum ya? Belum. Maklum, habis begadang kan. Sama setahun tidur. Wah ya? Enggak sih. Nggak sih, Kalau gue melek setahun malah. beberapa jam sih. Gue melek setahun. Dari tahun 2023 sampai 2024. Jadi, Tidurnya tetap pakai jam tidurnya Mas Alam 2 jam. ya juga ya. Iya. Nah, 2024. Akhirnya sampai juga di tahun ini. Terakhir, gue menanyakan sebuah resolusi dari Mas Alam. Nah, Tahun lalu kita bahas tentang udah muncul pertanyaannya, cuman sekarang kita buka tentang resolusi. Silakan. nah, aku mau nanya doang. Maka dah. Apa? Alhamdulillah. Kalau gue sih ya banyak. Kalau gue sih banyak. Apa? Mudah-mudahan ya udah aman gak jadi lockdown ya tahun ini ya. Awal bulan ini ya. Dan nonton Coldplay. Pengen nonton? Coldplay. Tapi kan Tapi ya kita lihat situasi lah ya. di sana lagi tinggi-tingginya, Bos. Makanya Sebenarnya di Indonesia pun juga lagi tinggi-tingginya. emang Tapi dalam artian yang apa? Nggak menimbulkan kematian. Jadi ya, terakhir sih memang ada beritanya beberapa yang meninggal turut berduka cita. Tapi kebanyakan yang apa istilahnya komorbid ya. Cuman ya udahlah, kita udah apa mengetok palu bahwa kita udah memasuki endemik, it's supposed to be, ya udah nggak usah mikirin itu. iya. Anggap itu sebagai penyakit flu. Emang dia tidak lepas dari flu. Ya memang Emang flu. Cuman flu disertai sama demam ya itu patut dikhawatirkan. Ya. Itu yang awal. Enggak, sekarang juga gitu. Yang terbaru ini intinya lu dinyatakan COVID itu kalau misalnya lu ada demamnya. Kalau ada demamnya. Nah, kalau misalnya lu nggak ada demamnya, itu flu biasa kayak yang terakhir. Gua kena flu kan gua nggak pakai demam.
Tapi kalau ada demamnya, kemarin sih katanya kalau ada demamnya ya itu varian barunya. Tuh, Mas. Solusinya apa? Ya resolusinya salah satunya itu menonton. Nonton. Kalau aman situasinya. Ya. Kenapa pengen banget nonton? Karena kan aku di Jakarta gua nggak ketemu nonton. Nggak dapat tiketnya kah atau salah Lebih satu yang korban penipuan? lebih ke ini apa namanya? Gua ada lagi fokus ke acara. Oh, sih, sih. Ini yang mau nonton orang-orang pakai kostum itu kan? Cosplay itu. Itu Jepang dong kalau cosplay. Loh, enggak. Kemarin kan yang datang ke sini orang sampai ada ibu-ibu yang sampai ketipu itu. Kan dia bilangnya, saya mau nonton cosplay. Ya maaf, wajar aja ketipu. Orang yang konser cosplay, dia mau nonton cosplay ya ketipu dia memang. Salah juga ibu kalau ngomongnya gitu. Iya. Makanya ngomongin jangan typo. Ngomong typo. Gimana sih? Kayak Satrio dong. Kalau ngomong terus dicuekin, dia ngomong lagi pe. Kan kalau chat kan ping gitu kan. Ini bayi ngomong pe. Oh gitu. Voice call tapi. Voice message. Voice. Not. Tahu lah yang mana? Video note. Masih ada. Masih ada. Yang belum update WhatsApp-nya tuh masih ada. Tapi kalau WhatsApp-nya udah terupdate, hilang lagi. Gitu. Oke. Udah resolusinya satu itu doang. Yang paling awal. Oke, terus apa lagi? Terus apa ya? Rumah sih. Rumah yang apa nih maksudnya? Rumah pindah kontrakan kah? Tetap ngontrak? Atau beli rumah? Atau apa? Dan ngomong rumah masa depan salah ntar. Oh iya, Serem jangan. Serem itu. Jangan, iya. Nah, Tapi ya itu nggak ada salahnya itu diperhitungkan karena semakin kesini, semakin tahun kesini, semakin susah lahan. Jadi itu emang patut diperhitungkan. Iya ya. Kita nggak pernah mikirin itu ya. Mostly kita menyerahkan pada yang masih hidup ya. Iya, dan itu egois. Artinya lu udah mati aja ngerepotin orang. Iya juga ya. Ya kan? Itu hal yang jarang dibahas loh. Maksudnya? Ya gue juga sebenarnya sedikit malas kalau mau ngebahas itu ya. Iya sih. Kayak ngeduluin, tapi sebenarnya iya bukan yang ngeduluin. Tapi itu good thing loh. Maksudnya kan lebih ke arah di saat gue nggak ada, ya gue nggak ngerepotin orang. Kalau dulu kan mungkin ya, hal itu mudah ya. Gue ngerepotin orang karena gue nggak bisa jalan sendiri ke sana aja. Iya. At least kan sudah tidak merepotkan di hal lainnya ya. Iya. Jadi gue cukup. Iya. Ya udah lu nggak usah bantuin gue nyariin tanah buat gue, nggak usah bantuin gini gue. Lu cukup gendong gue sampai ke makamnya aja gitu kan. Serem dong. Hah? Kok serem? Digendong sampai ke makamnya? Iya maksudnya di bopong. Kan nggak mungkin lu jalan sendiri, emang gue orang Toraja. Kan enggak, gue orang bokap gue Ambon Madura, nyokap gue Bali. Nggak ada yang disuruh jalan sendiri, enggak. Gitu. Nggak bisa ya, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gue butuh bantuan di situ tetap. Gitu. Tapi seenggaknya yang lainnya kan udah nggak perlu ngerepotin orang. At least, ya kan. But not least. Oke. Gitu. But not least. Nah, terus. Tapi ibunya keren banget tuh ya, orang Toraja itu ya.
Dia jalan sendiri tuh. Iya, iya, Kagak ngerepotin ya? iya. Selama nggak disapa. Katanya ya, kalau di sana misalnya yang meninggal ini ketemu teman yang udah lama nggak ketemu, terus teman ini kenalin dia, terus disapa, jatuh dia. Gitu. Jadi selama nggak disapa ya dia jalan sendiri. Tapi pertanyaan gua, kan makamnya di bukit-bukitan di lereng gitu. Nah, Apakah dia manjat sendiri juga, Pak? Gimana? harusnya iya. Nah, Harusnya berarti. setahu gua sih enggak. Dia cuma sampai ke titik itu terus yang makaminya tetap. Udah ke lokasi doang. Tapi itu untuk yang mampu doang sih setahu gua, yang mampu bayar. Ntar kirain bisa beneran mandiri ya. Gali sendiri Iya. ini. Oh, kalau Sendiri. kalau emang bisa mah, wow banget. Ilmunya canggih banget. Wow banget gua. Udah jangan goyang-goyang dari situ. Nggak tiba-tiba tuh lampunya gua goyang-goyang. Nah, iya. Heeh. Kena tiup AC mas, ya Allah. Ya kan gue bilang cuman lah iya. Iya gitu. Terus resolusinya apa lagi? Selain beli apa rumah tadi, rumah itu gimana maksudnya? Itu belum terjawab. Apa dong? Pengen punya rumah kan gak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Maksudnya pengen punya rumah itu banyak arti. Pengen punya rumah yang milik sendiri kah? Pengen punya rumah yang masih ngontrak tapi seenggaknya nyaman buat keluarga. Banyak artinya. Pengen punya rumah yang Pengen punya rumah Barbie. Banyak artinya. Atau pengen punya rumah Kelomang. itu. Iya rumahnya Keong itu. Yang di Oh my god, yang mah. Keong Mas dong. Gue tuh pengen punya rumah yang milik lah. Iya milik siapa? Milik kan bisa. Lo bisa aja bilang, gue pengen punya rumah yang miliknya lo. Ya milik gue lah. Oh milik. Oh. Kira-kira rumah yang sebesar apa? Apakah sebesar Bolu? Wow. Lo nggak tahu. Ada Bolu yang paling gede. Rumah yang sedikit agak ke pinggir. Areanya natural. Ada sungainya. Gitu lah. Kayaknya agak susah ya kalau misalnya ada sungainya. Ada got mungkin ya. Beneran ini. Iya. Lo bicara lo tinggal di mana? Makanya gue bilang kan. Maksudnya lo hijrah ke satu daerah yang banyak sungainya, Kalimantan. Wow. Jadi lo bangun rumah di mana aja ketemunya sungai. Gak sejauh itu sih. Nah, ini kalau misalnya lo pengennya di Jakarta, ketemunya got mas, bukan sungai. Sungai lah, sungai bener lah. Di Jogja pun, gue berapa kali tanya, gue kalau gue menilainya tuh sebuah sungai ya, karena lebar banget. Gue iseng lah sama tanya sama temen gue, bro, ini sungai apa bro? Itu got mas, itu parit. Padahal gede banget. Dan itu jago ya parit. Lu tinggal di mana? Ada sungai alaminya lah. Hah? Yang ada sungai alaminya. Iya itu di mana maksud? Ya makanya gue kan nggak apa-apa resolusinya cari aja dulu. Oh iya. Kenapa? Kira-kira besar kah atau kecil? Atau kayak Dengar. gua kan kalau Dengar. misalnya gua mau beli rumah, gua nggak perlu besar. Tapi 100 meter persegi aja udah cukup. Nggak usah 100 meter persegi. 60 meter persegi pun buat gua udah cukup. Tinggal gimana gua mengemasnya itu menjadi nyaman dan idaman. Nggak usah besar.
nggak perlu sebesar bolu, kue bolu apa yang besar? Oh jadi kata kayak Nggak tahu. Nggak tahu. Yakin nggak tahu? Yakin nggak tahu? Satrio, Ya, kue bolu tahu kan? tahu. Bolu apa yang terbesar? Belum. No? Bolu budul. Hmm? Ah, iya, iya. Berarti kan rumah yang sederhana. Itu besar, Oh, itu besar, iya. bukan besar. Nah, bolu budul. Iya, kalau budul itu besar. Besar. Ya. Tuh. Ya, orang Jepang kita ya. Iya. R dibaca aja L. Ya itu. Terus selain rumah. Harapan gue sih nemuin tempat yang tepat untuk bisa. Karena ini salah satu keinginan gue sama ini kan, Apa Helda kan. venue terakhir mau lo bayarin? Oh, iya juga ya. Itu kan sampai 3 kali. Ya. Iya juga ya. Ayo. Hah? Gak apa-apa kalau misalnya itu pengen lo bayarin, ya. Jadi gue setiap main ke rumah lo, ntar mampir ke Jejamuran. Ternyata nggak jauh dari venue kemarin, itu ada resto yang lumayan mewah. Itu namanya Jejamuran dan dia menyajikan semua makanan yang sifatnya jamur. Serius? Serius. Wah. Nggak jauh dari situ, kira-kira cuma 5 menit. Oke. Namanya Jejamuran. Jadi menunya itu semua jamur. Uniquely, ya kan? Uniknya sampai lu tahu apa? Dia ada es cendol ya, kalau nggak salah es cendol. Dapat pikiran gitu. Es cendol. Biasanya kan orang mengeksperimenkan es cendol itu dikasihin sarang burung walet, ya kan, supaya lebih ada kretes-kretesnya dan enak gitu kan. Dia mengganti sarang burung waletnya ini dengan jamur. Enoki. Jadi tetap ada kertas-kertasnya dan enak mas. Lo harus cobain jagung bakarnya tuh. Jamur bakarnya. Enak banget. Terakhir gue kesana makan sama Mas Tio sama Mbak Uwi. Oh ya. Ya. Itu enak banget. Sumpah. Ya, gue malah nggak sempet searching yang begitu-gituan kemarin ya. Dan dia punya ini restorannya, seberangnya itu parkirannya. Kenapa parkirannya di seberang? Ternyata parkirannya dianya udah luas. Parkirannya ternyata luas juga karena yang datang ke situ sampai ke bis-bisan wisata rombongannya gitu. Makanya ya pokoknya makanannya enak deh. Semua serba jamur. Tapi nggak ini kan? Yang pasti nggak ada roti yang udah berjamur, nggak. Sama gini kan, nunggunya nggak ngantri kan sampai kita jamuran gitu? Nggak. Lumayan cepet kok dari kita pesan. Dihidangkannya tuh lumayan cepet. Namanya juga jamuran mas, tuh gua aja dulu udah berjamur. Oh, pokoknya gak enak. jangan kan berjamur. Lu kadang lagi nunggu kayak gini nih, ketek lu udah sarang laba-laba. Saking lamanya. Nggak selama itu. Enak. Karena Elda seneng banget ya jamur tuh. Dia doyan, pasti doyan. Tahu gitu ngajakin dulu kemarin kalau saya tahu. Enggak, kondisinya kemarin juga karena hujan, jadi nggak kepikiran untuk ajak. Dan kondisinya mau buru-buru juga. Terus berarti ada itu dong. Apa? Itu kan juga masuk jamur. Ada mushroom itu. Mushroom tai sapi? Tai gajah ada juga. Enggak. Yang pasti, gue pulang dari sana agak kelayangan karena semuanya jamur. Gitu. Karena seramah-ramahnya jamur tetap ada beberapa yang punya racun dengan kadar sedikit. Tapi kalau misalnya lo konsumsi banyak, ya kelayangan juga. Terus lo minum apa? Hah? Gue sih Kalau udah sebenarnya kelayangan gitu. Kelayangan gitu terus minum apa? Minum apa? Untuk ngilanginnya. nggak minum apa-apa sih gue kemarin. Nggak minum apa-apa, cuma perbanyak aktivitas aja. Cuman tumben-tumben aja gue naik kereta tuh gue tidur sampai Enak. Jakarta. Oh, itu sebelum Sebelum pulang, pas sebelum pulang.
tuh langsung blast. Baru kali itu gue naik kereta tidur, nggak mikirin laptop di tas gua lah, itu udah nggak kepikiran pokoknya. Pulang tidur. Ya. Semua, si donat juga, kereta juga. Bagus Ya, ya lah. buat tidur tuh. Ya. Iya, padahal tuh makan siang loh, Wow. Tuh keretanya jam malam banget. panjang ya? Hah? Panjang efeknya. Iya keretanya memang panjang, kan Iya. nggak mungkin kereta cuma bawa 2 gerbong, panjang Iya. mas. Efeknya. Oh efeknya, Efek dari keretanya panjang. efek tidur di keretanya, Efek dari keretanya panjang. efek dari keretanya. Kan gue makannya jamur, bukan. Harusnya efek dari jamurnya, bukan dari keretanya. Lu mau bahas apa nih? Keretanya apa jamurnya? Kereta yang berjamur tadi. Oh kereta yang berjamur. Jadi kereta yang berjamur. Itu berarti kereta dari zaman Belanda ya, udah sampai berjamur. Gitu. Dari kereta, gua yang kata tadi. Dari kereta apanya yang panjang? Kereta, apanya yang panjang? Gerbongnya. Salah relnya. Apa itu dia? Itu. Hah? Relnya. Ya iya memang. Panjang. Heeh. Relnya memang panjang. Keretanya mah cuma stasiun doang paling. Relnya sampai Jakarta. Iya. Sampai Surabaya. Panjang banget. Iya. Berarti ketebak ya? Hah? Berarti ketebak. Tebak. Emang gampang kok. Oh, Nggak dibikin rumit. oh iya. Kalau dibikin rumit bisa. Apa tuh? Dari panjang ke panjang kereta. Rumit kan? Dari panjang apa panjang kereta? Udah lah, ya. Apa lagi resolusinya setelah rumah? Tempat itu ngomongin ke rumah sih. Hah? Rumah tuh maksudnya lebih ke tempat. Gue pengen lokasi yang begitu. Kayak venue kemarin. Iya. Tapi kan capek mas, berundak-undak. Iya. Kalau lo terserang penyakit yang kayak gua, Lu ngedoain? enggak, amit-amit jabang baby. Atau lu belum udah pesen? Buat lo satu. Enggak, gue biar lu gampang naik turun. Iya, jadi gua mesen jangan yang kayak kemarin. Ada. Gitu. Kemarin julid kan ya, sob ya. Wah, jujur. Gua ngerasain, gua pegel. Itu pertama. Yang kedua, gua ngelihat ada ibu-ibu yang jalan datar aja susah, apalagi naik turun itu. Iya. Sampai akhirnya gue harus geser nempel dulu di tangga itu, tangga masuk itu. Gue harus nempel ke sisi dindingnya supaya ibu-ibu itu bisa nyaman jalan karena dia harus tongkatnya entah dia intinya di mana, terus kakinya badannya kemana. Kan ribet gitu loh. Kasihan gue ngeliatnya si ibu-ibu itu. Jadi kalau bisa jangan. Kalau lo nyari rumah yang seperti itu, ya gue pastikan gue main ke rumah lo ya 2 tahun sekali kali. Atau lebih mending janjian di luar gitu ya. Iya, atau mendingan, Mas, gue deket rumah lo nih, ketemu sini lah. Gitu. Mampirlah gitu. Ya. Enggak, gue bilang sama lu. Hah? Ya udah mampirlah kan udah deket. Ah, lo aja kesini, gue lagi makan siang nih. Ah, di sini juga ada makanan siang. Di sini enak jamuran, katanya Mbak El suka jamur. Lah, jamurnya itu yang di sini udah dari pagi jamuran. Tinggal makan malam nih. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Salah ya. Enggak gitu juga. Terus ya nggak gitu. Cari yang pintu masuknya gampang lah. Iya, tapi rumahnya tetap di atas. Pakai eskalator. Hah? Kalau misalnya lo pengen kayak gitu, ya lo sediain eskalator minimal. Yang waterproof. Ya, karena kan outdoor. Jadi harus tahan hujan. Eskalatornya gitu ya. Heeh. Bisa belok-belok gitu. Iya. Ya, bisa lah. Soalnya, ya gue suka. Maksudnya karakter
area yang seperti itu buat tempat tinggal sih gue suka gitu loh. Cuman dilihat dari gue punya terserang penyakit yang seperti ini, ya, Itu apa sih masa Hah? lalu? Sendi. kesedihan. Jadi apa ya? Ligamen. Ligamen. Ligamen gue udah kayak spons. Itu nggak bisa lu terapi. Hah? Nggak bisa lu terapi. Vitamin. Makanya gue konsumsi vitamin terus. Hmm. Vitamin buat pesendian. Tapi efek buruk dari vitaminnya ini karena vitaminnya itu kan gula, glukos. Jadi gue harus hati-hati dengan gula-gulaan. Ya. Jangan sampai sendi gue normal, ternyata Naik. gula darah gue naik. Gitu. Jangan sampai. Ya. Ya, gulanya jangan, kalau bisa jangan lewatin darah lah. Nah, boleh tinggal tukeran nggak? Lu pegang kamera dah. Nggak susah ya. Susah. Udah, cuma resolusinya cuma 3 itu aja. Itu aja udah panjang, Oh, Bos. ya, resolusi 3 udah banyak. Walah, banyak orang yang punya resolusi itu sampai 10, 15. Ya ada lah. 3 jelas ada ya. Apalagi sih kalau orang setelah Amin. nikah Amin. dikejar. Amin. Pasti itu lah. Ya, pasti rumah. Turunan. Anak. Ya kan? Udah jelas. Kita tunggu nih. 3 itu Kalau udah. sampai Mbak El hamil nih, kita tunggu momen itu. Ya siapa tahu kan di tahun baru ini kan Iyalah. waktunya mengejar semua cita-cita. Cita dan cinta. Oh, itu tahun lalu. Sekarang udah dapet cintanya. Ya, makanya tahun lalu itu kan this year or never. Iya. Terima kasih loh Ya. atas kiriman anak-anak Jaksel ya. Oh iya dong. Biasa anak-anak Jaksel nih. Luar biasa. Duit gocengan aja jadi buntut merak. Bas. Apa kan? Ya, uang parkir pasti ada sampai sekarang. Tahu gak bisa kapan tuh parkiran gua. Kayaknya sampai tahun depan. Kalau jarang kemana-mana ya, jarang kemana-mana kan otomatis nggak keluar ruang parkir kan. Jadi di stok aja. Atau mungkin nanti habis di Lebaran buat nyawer keponakan-ponakan kan. 2000 ya. Enak loh. Tuh. Ya gue 3 itu aja. 3 itu ya. Itu aja. Bagus. Nonton 5. Itu lanjut. Nonton yang nggak berubah nih ya, tetap pengen nonton. Iya. Ada itu yang paling pendek, paling dekat yang dilakuin. Ya, apa? Itu kan keinginan ya. Tiap orang kan punya keinginan yang berbeda. Kalau lu Apa? punya risol apa? Resolusi gua untuk tahun 2024 ini adalah ada penghasilan tetap. Oke. Ya kan? Ada penghasilan tetap. Kalau dapat anak syukur, kalau enggak ya gondrong. Terus rumah. Kurang lebih rumah. Kurang lebih sama dong. Yang gua sama dong. Enggak, kalau rumah ini sebenarnya itu karena akhir tahun kemarin itu dapat omongan dari yang punya kontrakan, dia mau jual rumahnya dengan harga sekian besar. Wow. Tapi kalau misalnya lu yang mau ambil, misalnya gue yang mau ambil, harganya sekian kecil. Jadi ya. Jadi gue lagi berusaha untuk mendapatkan itu. Oke. Gitu. Pas gue dapat berita kayak gitu kan, gue cerita sama Bu Hari, kata Bu Hari, wah, yuk kita usahain yuk. Mudah-mudahan terjadi tahun ini atau tahun depan. Ada sungai nggak? Hah? Ada sungainya nggak?
God mas, God. Ditutup coran lagi. Ya, nanya aja, siapa tahu. God. Siapa tahu ntar sebelahan gitu harusnya. God. Ya lo tahu. God. Tapi nggak jauh kemana-mana. Rumahnya tuh nggak jauh kemana-mana dari God. Ya menurut gue resolusi itu sih udah cukup kok buat arah kayak This Year or Never aja itu arah itu aja setahun nggak panjang loh perjalanannya. Panjang banget. Makanya walaupun usah banyak resolusi walaupun itu. This Year or Never ini kan tercetusnya di setengah tahun lebih ya. Iya. Yang artinya lu tersisa kok nggak salah tersisa 4 bulan untuk mewujudkan itu. This Year or Never itu. Tapi congrats lah. The best. Thank you. Kejadian soalnya udah. Udah kejadian soalnya. Udah kejadian. Cuman belum kenikmatan. Oh, sekarang udah mungkin ya, sekarang udah ya. Tapi kan nggak bisa gue tanyain. Apa udah bisa gue tanyain? Pertanyaan dari episode yang waktu itu kan belum terjawab. Apa sih lu serangannya ngasih PR buat episode berikut deh. Episode berikutnya juga masih belum bisa kejawab. Terus tapi apa? Masih ini sih, kadang masih jet lag. Kan nggak naik jet. Jet lag. Iya kan nggak naik jet. Iya. Apa nih ya? Wet lag. Iya wet lag, wedding lag. Ya dari single sekarang jadi kemeja. Oh itu singlet ya. Dari singlet jadi kemeja ya enggak. Dari jadi single wet jadi lag kadang ngasih. Udah punya pasangan. Oh iya. Tapi gue inget waktu pertama. Oh iya is ya. Waktu pertama sah. Status is ya gitu tuh. Waktu pertama sah gue inget banget tuh. Apa? Tidur. Tiba-tiba pagi dikeplak gue pakai bantal. Lu siapa? Dia kaget. Gue kan laki lo. Oh iya udah ya. Ya lupa. Ya pasti nanti ada beberapa momen yang lu lupa kalau sebenarnya lu udah nikah gitu. Yeah. Karena gue kan juga dulu walaupun sebelum nikah keseharian gue sama dia, pas sudah nikah keseharian sama dia, cuman ada yang berubah dong. Beda di status aja. Treatmentnya pasti ada yang berubah juga kan? Iya memang ada yang berubah, cuma mostly yang berubah secara apa? Hubungan sih nggak terlalu gimana, lebih ke arah yang kadang dia malah ngerasa kayak yang iya kita udah nikah ya, lebih ke arah sana, sangkanya masih kayak pacaran karena kebiasaan gue pacaran sama setelah nikah sama aja. Iya itu juga udah jadi pertanyaan gue kemarin tuh sama bedanya apa ya? Bedanya cuma di status saja. Iya. Bedanya mungkin sekarang statusnya kita sudah banyak yang menerima. Iya, bedanya cuma di situ. Sebelumnya kan banyak yang mempertanyakan. Mau kemana nih arahnya gitu. Biasa sama perbedaannya itu kalau misalnya pasangan lo atau pasangan lo nginep di rumah lo atau lo nginep di rumah pasangan lo. Nah, tiba-tiba sekamar, nah itu berasa canggung tuh. Karena sama ini nggak pernah, gitu kan. Nah itu berasa canggung di situ tuh. Ada rasa nggak enak nih sama mertua. Padahal it's okay, gitu. Mereka juga paham. Mereka juga akan pernah melewati itu masa itu. Iya. Disitulah yang bikin lebih yang gimana gitu. Tiba-tiba mertua lo nawarin, Alam kamu mau apa? Pagi-pagi mau bikin kopi? Serius, itu akan terjadi. Iya. Walaupun ntar lo bilang, boleh tuh tante, apa misalnya lo masih belum terbiasa manggil mama ke mertua lo, terus lo masih terbiasa dengan manggil tante, boleh tante kopi juga nggak apa-apa. Terus tiba-tiba nyokap apa mertua lo itu malah bangunin Elda, laki lo tuh minta kopi. Nawarin tapi nyuruh ya. Nah, itu mungkin terjadi karena aku juga ngalamin kayak gitu. Gitu. Belum ngalamin.
Ya pasti nanti akan dapat lah momen-momen Iya. seperti itu. Yang udah kejadian malah gini. Gue ingat selesai acara itu. Balik udah gue antar semua. Nah, menjelang acara kan gue sering karena punya kakak ya di sini. Gue seringan tuh ketimbang gue ke hotel, kemudian gue ke tempat kakak gue. Waktu menjelang acara tuh. Jadi dia tahu betul perjalanan gue menuju itu. Satu, gue butuh tempat sharing. Jadi lebih enak lah. Betul saya acara gini. Udah cabut dari hotel. Gini. Ini gue kemana ya? Siapa? Gue kemana ya? Siapa tanya gue gini. Maksudnya gimana? Iya. Ini gue udah sah. Istirahatnya di tempat mertua aja. Apa gue cari hotel? Apa gue ke tempat kakak gue? Ya enggak lah di sini lah gitu. Di mana? Di tempat kakak lo. Mertua. Oh, tempat mertua. Gue ngomong ya sama bini kan. Ya enggak lah di sini aja lah. Boleh ya? Iya lah boleh. Oke. Ya kan? Berasa canggung kan? Iya, gue sempet ngalamin itu kayak. Makanya tadi gue bilang kan, entah lu ke tempat mertua lo atau Mbak El ke tempat lo, itu canggungnya akan di situ gitu. Karena selama ini selalu menjaga jarak di depan mata mereka kan. Iya. Terus tiba-tiba malah, aduh, ini benar ya? Agak-agak canggung gimana gitu sama manggil ke mertua lo, mama, apakah? Soalnya ada orang yang setelah sekian lama masih tetap manggil tante ke mertuanya gitu. Ada banyak yang kayak gitu. Kalau gue kan enggak, gue langsung ya udah, gue panggil mama. Gitu. Nah itu jelas balik. Nah, tapi balik ke resolusi. Apapun resolusi lu tadi atau gua, ya semoga kita bisa, bukan semoga ya, yuk kita pantang supaya itu kejadian. Iya, kalau gua sih karena menurut gua resolusinya tuh harus 4K pokoknya. Harus vivid ya, jelas ya. Walaupun 4K itu kadang ada bintik-bintiknya, ada noise-nya. Iya. Tapi 4K. Ya. Ada yang bilang sama gue, soalnya gini. Sebelum satu hal kejadian, sebenarnya kita harus sudah bisa ngerasain itu kejadiannya. Bahwa itu akan terjadi. Jadi kita udah bisa merasakan dulu. Sehingga itu istilahnya manteng. Jadi ntar ya arahnya udah ke sana, udah pasti kejadian. Agak serem ya. Enggak dong. Iya dong. Kan sebelum kita mati, kita ngerasain mati dong jadinya. Karena itu udah pasti kejadian nanti. Kejadian itu. Ya iya kan. Pernyataannya tadi apa? Sebelum itu kejadian, kita harus ngerasain dulu kan. Iya. Supaya kita bisa manteng. Iya. Mati udah pasti kejadian. Ya kan ngomong resolusi. Resolusi. Nggak sejauh itu. Oke. Ya ada beberapa orang mungkin yang resolusi tahun ini mati. Iya, agak serem kalau yang itu ya. Enggak lah. Siapa tahu? Enggak, jangan situ. Itu nggak usah jadi resolusi. Karena udah pasti kejadian. Iya. Lu nggak usah duluin. Benar. Kayak itu kan ini. Ada yang pernah bilang juga. Yang penting tuh bukan berani mati, berani hidup. Ya memang. Udah, kalau berani mati mah ya konyol aja lu. Kalau berani hidup, jalalin lah. So, buat teman-teman di sana, resolusi itu harus dipikirkan dengan baik, dan resolusi itu membawa kita untuk menjadi lebih baik. Kalau memang resolusinya baik ya, itu akan membawa kita mengejar target kita di tahun ini, atau mungkin terjadi di tahun depannya, atau mungkin terjadi di tahun depannya lagi, atau sampai 5 tahun belum terjadi. Yang pasti kalau itu belum terjadi, jangan patah hati, jangan patah semangat. Ya, yang pasti resolusi itu yang membuat kapal kita mau arah kemana dia jelas.
Enggak dong, kalau itu nakodanya dong. Iya, kan dengan Bukan resolusinya, nakodanya. Udah. Oh, sebisa mungkin jadikan resolusimu 4K. Tetap nyambung di channel ini bersama gua Abraham di alam.